Udah pas layarnya belum? Mau dimasukin YouTube biar viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para guru, para sesepuh, pengurus Dewan Keluarga Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan rasa bahagia karena berkesempatan bersilaturahmi kembali di depan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian jamaah Masjid Baitus Salam untuk mengisi kultum kuliah terserah antum. Boleh 1 jam, jangan. Kultum 7 menit terlalu sebentar. 15 menit cukup ya. Kalau disuruh bicara Pak 1 jam itu ngobrol nggak terasa. Tapi kalau khutbah Jumat tidak sebebas kultum. Ada pakem-pakem yang harus diikuti. Jangan sampai lupa baca sholawat, jangan lupa baca hamdalah dan sebagainya. Kalau kultum lepas dari itu semua. Tetapi tentu saja apa yang disampaikan saat ini itu harus hati-hati, apalagi direkam seperti ini. Nanti pembicaraan saya dipotong separuh. Oh, ini ada ceramah di Masjid Baitus Salam isinya seperti ini. Dan sekarang sudah hal yang umum. Tapi terlepas dari itu semua, tentu saya tidak ingin menutup diri untuk kemudian berbagi pengalaman berkaitan dengan kultum pada malam ke berapa ini? 24 ya. 24 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat bisa hadir untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini. Saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbicara di masjid ini khususnya itu sejak tahun 93 ketika saya lulus dari pesantren, ketika umur saya masih 18 tahun. Sekarang tidak terasa sudah 48 tahun. Tapi di sini coba tengok kiri kanan Bapak Ibu, ada nggak yang usianya antara 20 sampai 30? Tengok kiri kanan Mbak, tanya umurnya, ada nggak? Ini siapa namanya? Hah? Ansor. Saya tanya tadi, Ansor umurnya berapa? 22 tahun. Alhamdulillah sudah ada yang menggantikan. Ini panggungnya harusnya anak-anak kita yang seumuran dia. Ya, panggungnya kita bukannya pensiun, mungkin lebih banyak berbicara di belakang layar, ngasih tahu, ngasih semangat. Ayo belajar di depan umum. Ingin rasanya saya kemudian mengumpulkan anak-anak muda khususnya di RW 8 gitu di sini untuk memberikan sedikit pembekalan bagaimana belajar berbicara di depan umum, mengatasi nervous, mengatasi tegang dan sebagainya. Ketegangan itu bisa hilang kalau kita sudah terbiasa, tapi kebiasaan itu harus diciptakan. Itu yang sulit. Kenapa? Karena panggungnya tidak ada. Ini hanya sebacam bukan himbauan lah. Mudah-mudahan pengurus DKM bisa memfasilitasi ini. Anak muda mulai dikumpulkan supaya gak cuma siapa, mohon maaf, Ansor itu namanya bagus ya, penolong ya, kaum Ansor. Bagus juga dijadikan nama agama Nasrani, itu juga sama suka menolong katanya. Polarinya ke situ. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya mohon doa untuk almarhum ibu saya, Ibu Iseni Hendrayani binti Haji Ma'mun. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu, handai tolan sanak saudara yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ibu saya khususnya, umumnya
semua almarhum dan almarhumah saudara-saudara kita semua. Allah ampuni semua dosanya, Allah terima semua amal baiknya, Allah lapangkan kuburnya dan diberikan kenikmatan kubur, diberatkan timbangan amal baiknya, sehingga mereka semua akan bertemu kembali bersama kita di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Ada satu hal yang ingin saya berbagi cerita ini. Saya coba bagi 3 segmen ya. Kalau 3 segmen nggak cukup, mungkin 2. Segmen yang pertama, pada tahun 2003-2004, selepas saya menyelesaikan kuliah di UI, saya berkesempatan mengajar di sebuah sekolah Nasrani, sekolah Katolik di Kelapa Gading. Saya merasa nyaman karena lingkungannya auranya membuat saya nyaman. Berbeda dengan ketika saya berada di pesantren, pola pendidikannya berbeda. Kemudian saya bercerita sama ibu saya bagaimana ketika saya mengajar di sebuah sekolah Nasrani dibandingkan dengan ketika saya pesantren di pondok. Sampai kemudian ibu saya, kamu harus keluar dari sekolah itu, cari pekerjaan lain. Kenapa? Mama khawatir kamu pindah agama. Dan saya bersyukur, alhamdulillah saya keluar dari sekolah itu dan mencari pekerjaan lain. Kenapa ini saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini? Karena saya tidak punya banyak panggung, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya sangat merasa miris ketika kemarin membaca berita di Google, seorang akhwat yang tadinya bercadar di sebuah kota di Jawa Barat di dekat Cirebon menyatakan berpindah agama hanya karena merasa bahwa ketika dia sholat dia tidak merasakan adanya kenyamanan, tidak merasa adanya kenikmatan, karena dia bilang apa yang saya baca saya tidak mengerti. Kalau sholat kita baca apa sih sebenarnya? Baca surat Al-Fatihah, baca surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Dia menyatakan bahwa dia pindah agama hanya karena dia merasa tidak nyaman beribadah dengan membaca doa-doa yang tidak bisa dia pahami. Tentu ini harus kita sikapi. Ini adalah merupakan sebuah permasalahan bersama yang harus kita atasi. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, di mana sudah banyak mungkin para ustadz-ustadz sebelumnya menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana kemudian kita mensikapi terhadap Al-Quran? Dalam surat Al-Baqarah sangat jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai di situ dulu. Kita coba talaah satu persatu. Dzalikal kitab, Al-Quran itu adalah Al-Kitab, sesuatu yang tercatat, maka disebut dengan Al-Kitab. Kalau Al-Quran sendiri itu berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, Qur'anan, artinya sesuatu yang dibaca. Kita lanjutkan ayat Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang menyatakan ini adalah Allah yang berfirman. Jadi kalau kita masih meragukan tentang kebenaran Al-Quran, kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita sudah dalam kondisi benar-benar beriman? Atau keimanan kita masih naik turun, masih maju mundur, masih kadang-kadang tidak yakin? Nah, ini yang menjadi berbahaya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah Al-Quran menjadi petunjuk bagi mereka yang tidak bertakwa? Kita kaitkan dengan ayat lain dalam surat Al-Baqarah tentang perintah saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk ayat ini saya ambil ujungnya saja, karena saya yakin bapak-bapak dan saudara-saudara sudah sering mendengar ayat ini kan. Ini sudah malam ke-24, pasti surat ini, ayat ini selalu diulang-ulang. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sementara ayat tadi menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada hubungannya antara Al-Quran dengan saum, antara saum dan Al-Quran dengan ketakwaan kita. Ada hubungannya antara ketakwaan kita dengan keimanan kita. Nah, di segmen yang kedua ini bagaimana kita menghubungkan permasalahan-permasalahan tadi. Ini apa sih yang mau disampaikan? Jadi kalau saya sedikit loncat ke masalah lain, mungkin banyak di antara kita yang suka nonton YouTube, nonton stand up komedi sekedar untuk mengisi waktu ya, supaya bisa ketawa, healing katanya. Padahal healing umat muslim itu bukan nonton orang bercanda. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang membuat hati kita tenang itu bukan melihat orang yang membuat lelucon, tetapi berzikir kepada Allah. Tapi ada satu ilmu yang saya dapat dari mereka. Ketika mereka mau menyampaikan sesuatu agar terdengar lucu dan membuat orang ketawa, ternyata mereka punya konsep. Ada caranya, kalimat apa yang harus disampaikan agar kemudian pikiran kita tertarik untuk mendengarkan kalimat selanjutnya, yang ketika kalimat itu dimunculkan kemudian kita ketawa, ger. Nah, kalau sudah begitu dia berhasil mempengaruhi audiennya supaya mentertawakan apa yang dia sampaikan. Saya coba ambil ilmunya, saya sebar dulu masalah. Pertama, bagaimana ibu saya meminta saya keluar dari pekerjaan saya sebagai guru di sekolah Nasrani. Kekhawatiran ibu saya, jangan sampai kamu pindah agama. Itu jelas. Kok ngomong-ngomong ke situ berarti Anda tidak toleran? Saya bukan sedang berbicara di depan umat non-muslim. Saya sedang berbicara di depan saudara-saudara saya sendiri, di mana saya ikut prihatin kalau ada di antara kita yang naudzubillah pindah agama. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor. Di antaranya, ketika saya mengajar di sana, Masya Allah, saya terpaksa harus masuk ke dalam gereja. Karena setiap awal tahun ada namanya kebaktian awal tahun ajaran baru. Memang kami hanya dikenalkan di depan altar kepada murid-murid dan wali murid. Hanya seperti itu. Tapi di sana saya kemudian merasakan satu aura yang sangat kuat. Mereka beribadah dengan diiringi musik, sehingga jangan heran kalau ada di antara sekelompok di antara saudara-saudara kita yang mengharamkan musik. Ya, jangan kita merasa apa istilahnya, oh emang iya haram musik. Saya sudah merasakan. Kenapa musik bisa diharamkan? Karena musik bisa mempengaruhi isi kepala kita. Kita merasa nyaman, wah, itu yang berbahaya. Kemudian kita kalau sudah merasa nyaman, sudah. Sama seperti kita sudah ada orang yang bantu. Ketika kita lagi susah, Pak, Bapak, Ibu, ada orang tiba-tiba datang membantu. Semua kesusahan yang kita alami itu terselesaikan dengan datangnya seseorang yang memberikan bantuan. Maka secara tidak sengaja, secara sadar atau tidak sadar, hati kita sudah mulai luluh. Maka apapun yang dia minta dari kita, pasti kita berikan. Dan sayangnya, kita melupakan bahwa sesungguhnya yang memberikan pertolongan itu adalah Allah. Orang itu hanya sebagai perantara. Tapi kita lebih cenderung kepada siapa perantaranya. Sehingga kalau kebetulan yang membantu kita ini orang yang di luar agama kita, maka dengan serta-merta kita akan merasa tidak enak. Itu bahayanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita tidak banyak kita sentuh. Jangankan memahami maknanya, membacanya pun. Coba sekarang tanya diri masing-masing, adakah yang sudah menghatamkan Al-Quran di bulan ini? Kalau sudah, bersyukurlah. Kalau belum, kita masih punya waktu 6 hari ke depan. Bisa? Bisa. Insya Allah. 1 juz paling lama 1 jam. Malam ini kalau perlu, tidak perlu tidur. Baca 5 juz, 5 jam sampai subuh.
Masih ada 6 hari kan? 6 kali 5 berapa? 30 ya? Selesai berarti kan? Tamat khatam kita 1 kali untuk 6 hari ke depan. 1 hari 5 juz. Tidak usah malam, kalau malam nanti takut ngantuk tidur. Besok habis subuh kerjain lagi. Kalau 5 juz sehari kita pecah. Habis sholat, setiap habis selesai sholat 1 juz. Selesai sholat 1 juz. Pas 5 kali 6 30. Tapi saya tidak paham maknanya. Saya ingat persis dulu, entah di pada saat penampilan saya yang keberapa, saya pernah menyampaikan sebuah cerita yang saya tidak tahu apakah cerita ini benar terjadi atau tidak. Hanya dikatakan bahwa di sebuah tempat di Amerika, seorang orang tua yang beliau ditakdirkan beragama Islam, kemudian dia sedang mendidik anaknya untuk mengikuti agama Islam. Diperintahkan, nak, tolong baca Al-Quran ini sekemampuan kamu. Buat apa ya aku membaca Al-Quran ini? Kita kan orang Amerika tidak paham maknanya. Baca saja. Buat apa? Pada suatu kesempatan, si orang tua ini meminta anak itu untuk membawa keranjang tempat membawa rumput untuk makanan kuda. Keranjang itu kan bolong-bolong ya, tidak ada, bukan seperti ember ya, bentuknya. Tolong ini bawa keranjang ini, kamu bawa ke sana ke pinggiran sungai, kamu bawa air menggunakan keranjang ini, bawa ke sini, kata ayahnya. Anaknya masih bertanya-tanya, buat apa? Lakukan saja yang aku minta, wahai anakku. Dia melakukan 1 kali, 2 kali, diminta lagi. Terus lakukan, nak. Buat apa? Terus lakukan. Setelah akhirnya dia merasa lelah, ini maksudnya apa ya? Ayahnya bertanya, kamu masih ingat tadi kondisi keranjang yang kamu pakai, kondisinya seperti apa? Karena keranjang itu sudah lama tidak digunakan, di pojokan kandang, tentu berdebu. Setelah dia bolak-balik menggunakan keranjang itu mengambil air, dan sia-sia, airnya tidak ada yang tertampung. Kemudian tanya, bagaimana menurut kamu keranjang yang tadi kamu pakai? Sekarang sudah bersih. Begitu pula ketika kita membaca Al-Quran, meskipun tidak paham maknanya, ketika kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk kita dalam menjalani kehidupan, kita baca saja terus berulang-ulang. Insya Allah, Allah akan menjaga kemurnian iman kita dengan niat baik yang tulus beribadah kepada Allah, walaupun kita tidak paham maknanya. Seperti keranjang tadi, walaupun airnya tidak terbawa, tapi keranjangnya menjadi bersih. Maka begitu pula kita saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat sehat iman, masih punya waktu, insya Allah Allah panjangkan umur kita sampai di akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang. Sehingga kalau hari ini, malam ini kita merasa belum mampu membaca Al-Quran, jangan pernah merasa tua, jangan merasa masih muda. Mulailah membaca Al-Quran. Karena bagi mereka yang membaca Al-Quran terbatak-batak saja, Allah berikan 2 pahala. Kesimpulannya, marilah jaga iman kita dengan menjaga apapun yang kita baca, dengan menjaga apapun yang kita lihat, dengan menjaga apapun yang kita dengar. Karena kalau diibaratkan otak kita ini sebagai sebuah handphone, itu ada yang bawa handphone tadi ya. Coba, handphone itu bisa kita install apapun. Mau yang baik, mau yang buruk, tidak ada yang tahu. Hanya kita yang tahu mau diinstal apa di handphone kita. Begitu pula isi kepala kita. La ikraha fiddin, Allah tidak pernah memaksa kita dalam beragama. Kita bebas mau menginstal apapun ke otak kita. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa kita ini adalah makhluk Allah, yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Islam, maka kewajiban kita adalah menjaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Jangan pernah lupakan Al-Quran, karena hanya itu yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk agar hidup kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Sudah 15 menit ya? Lebih. Baru 2 segmen ya. Ingin rasanya berbicara sampai jam 9. Masih banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi kita sampai pada segmen yang ketiga, kita ambil kesimpulan saja. Pertama, bersyukur
Allah masih memberikan nikmat kita, nikmat sehat walafiat. Subhanallah. Tidak terukur. Nikmat sehat itu tidak bisa kita hargai dengan uang. Harus kita jaga. Bagaimana kemudian caranya mensyukuri semua nikmat Allah? Lakukan semua yang Allah perintahkan sekemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Yang namanya sekemampuan bukan semampunya seadanya, bukan. Sekemampuan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau memang ilmu kita, saya tidak bermaksud menilai siapa yang lebih pandai, siapa yang tidak pandai, siapa yang ngajinya sudah lebih jauh, siapa yang ngajinya baru sebentar, bukan. Tetapi kita hanya tahu siapa diri kita. Ketika kita merasa yang kita tahu baru sebatas itu, maka lakukan itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita belum tahu, bisa jadi malah jadi dosa. Karena ibadah itu harus ada dasar hukumnya. Jadi lakukan apa yang kita tahu. Jangan melakukan apa yang kita tidak tahu supaya tidak salah. Itu, ya. Itu yang pertama. Jadi jaga keimanan kita dengan cara bersyukur, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah sekemampuan kita. Sekemampuan kita juga jauhi semua larangan-larangan Allah. Dan Allah menjanjikan bukan hanya surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, Allah pun akan memberikan semua kemudahan di dunia. Karena Allah sudah membuktikan, Allah memberikan kemudahan bukan hanya bagi kita orang-orang yang beriman, bahkan Allah memberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang tidak beriman. Masa iya kita mau ditinggalkan kalau kita punya niat baik untuk selalu mendekat kepada Allah? Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini betul-betul saya juga mengingatkan untuk diri saya sendiri, yang benar itu milik Allah, yang kurang dan salah semata-mata karena kekurangan saya sebagai manusia. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.